Dukungan organisasi perangkat desa kepada pasangan Prabowo Gibran berbuntut panjang karena dinilai melanggar Undang-Undang Pemilu. Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat atau JPPR, Nurlia Dian Paramita. Mbak Mita, selamat sore. Selamat sore Mbak Aviani. Ya, Mbak Minta, apa tanggapan Anda soal mobilisasi dukungan perangkat desa kepada salah satu pasangan calon pada kesempatan ini? Yang mendapatkan dukungan adalah pasangan Prabowo Gibran dalam acara silaturahmi nasional Desa Bersatu. Ya, Mbak Aviani dan segenap pemirsa Metro TV dimanapun Anda berada, tentu ini menjadi salah satu presiden buruk ya. Karena kemudian kalau kita melihat aturan dalam Undang-Undang 7 tahun 2017 ataupun Undang-Undang Desa nomor 6 tahun 2014, itu kepala desa, perangkat desa, dan juga badan permusyawaratan desa itu harus netral. Ya, tidak boleh kemudian mendeklarasikan dukungan apapun. Dalam hal ini ketika kemudian Abdesi selaku Asosiasi Pemerintahan Desa seluruh Indonesia mengadakan sebuah pertemuan silatnas yang kemudian hanya mengundang salah satu pasangan calon, tentu kemudian ini menjadi sangat identik gitu ya. Untuk kemudian aparat desa berikut perangkatnya itu sangat mungkin untuk dimobilisasi memenangkan salah satu pasangan calon tertentu. Nah, kita tahu bahwa di Undang-Undang Pemilu khususnya, itu kan kemudian ada 3 hal yang sangat melekat ya, di pasal 280 ayat 2 huruf H dan I itu kan sangat jelas bahwa larangan kepala desa menjadi tim pelaksana, ya, tim pelaksana kampanye, ataupun juga tim kampanye. Kemudian yang kedua, juga ada aturan bahwa tidak boleh kepala desa itu kemudian juga menjadi salah satu pemberi dana gitu ya, atau kemudian dana dari pemerintah itu diberikan kepada tim pemenangan tertentu. Yang ketiga, tidak boleh aparat desa, pemerintah desa itu menguntungkan kepada salah satu pasangan calon tertentu. Hal ini kemudian sebetulnya sangat tercermin dalam kegiatan kemarin ya, yang kemudian yang diundang hanya 1 bukan 3 pasangan calon, kemudian datang dan kemudian ada semacam acara deklarasi. Nah, tentu ini sangat harus kita usut, kita cermati apakah kemudian hal ini menggambarkan gitu ya situasi nasional yang kemudian terasa gitu ya saat ini kemudian sangat berpihak untuk menguntungkan salah satu pasangan calon tertentu. Iya, Jadi baik. saya kira ini secara nasional menjadi sesuatu yang sangat harus kita cermati bersama dan kemudian ini sangat membahayakan secara stabilitas. Mbak Mita, semua pihak sangat memberikan atensi soal netralitas dari aparat. Namun seakan ada pihak lain yang cuek, nekat, bahkan tutup mata. Sementara paslon yang diundang juga mengatakan saya siap menerima teguran dari Bawaslu. Bawaslu sendiri bisa dikatakan bekerjanya agak lambat. Mereka mengatakan masih akan memanggil pihak penyelenggara. Bagaimana Anda melihat ini dan harusnya seperti apa agar proses pemilu ke depan itu bisa berjalan sesuai dengan prinsipnya jujur dan adil? Ya, Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu tentu mempunyai mandat yang sangat khusus ya untuk kemudian bicara soal pelanggaran. Hari ini kalau kita membicarakan konteks acara abdesi kemarin, memang kita harus melihat unsur ya. Memang kalau melihat dari proses penindakan terhadap pemilu ini, pelanggaran terhadap potensi kampanye itu kan harus melihat unsurnya. Kumulatif tidak, apakah memenuhi, kemudian ada ajakan, nama, nomor urut, dan logo misalnya ya, dan gambar juga, apa ada atau tidak. Memang ketika memang hanya ada salah satu, itu kan terus kemudian dikatakan tidak memenuhi unsur gitu ya. Ini yang sangat kemudian sangat menjadi alasan klasik yang sering muncul. Tapi saya kira Bawaslu bisa kemudian meningkatkan alarm gitu ya, karena ini kan terjadi di struktur desa. Bawaslu mempunyai penyelenggara ad hoc di tingkatan desa yaitu Panwas Kelurahan Desa yang berjumlah 1 orang di setiap desa. Ini kemudian bisa dinyatakan sebagai alarm nasional bahwa ini ada kondisi khusus ya yang berpotensi ke depan akan membahayakan secara mobilitas ASN di tingkatan bawah. Bawaslu bisa melakukan ini termasuk kemudian Bawaslu kan punya indeks kerawanan Mbak Aviani. Indeks kerawanan pemilu termasuk netralitas ASN. Nah, ini kan kemudian aparat desa ini bisa masuk kepada aparatur sipil negara yang kemudian sangat jelas gitu ya, tidak boleh berpihak ataupun menguntungkan
salah satu Baik. pasangan calon tertentu. Jadi Bawaslu kemudian harus segera menyatakan sikap bahwa memang ada kegawat daruratan gitu ya. Jangan kemudian terkesan santai, tapi kemudian bagaimana berpijak gitu ya pada kewenangan mereka sebagai lembaga pengawas pemilu. Ya, baik Mbak Mita, terima kasih banyak untuk diskusi kita di Metro hari ini. Semoga menjadi catatan semua pihak. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.